Sobat IP sekalian, alhamdulillah hari ini saya silaturahmi ke sebuah lembaga training NDT. Daerah mana nih Pak? Daerah Cikupa, Tangerang. Daerah Cikupa, Tangerang. Kita dalam acara sare. Apa sare, Pak? Hah? Kalau sare tempat saya tidur loh. Hah? Sare, iya. Sare Sare tidur. bahasa Sunda tidur ya? Iya. Ada bantal nggak nih Pak? Kalau ada bantal kita tidur aja nih. Suasana gini bikin ngantuk aja ini Iya, kalau kamu nih, masalah tidur. hujan-hujan Lucu ini. gini. Sare itu Pak, share experience. Nah, kita share pengalaman kita di dunia yang kita punya lah. Ya. Oke. Baiklah, Sobat IP, saya kenalin dulu. Nama lengkapnya siapa Pak? Siswono. Pak Pendek doang Siswono. Pak Siswono Tok. Siswono aja. Oh, Siswono aja. Ya, kan orang Jawa jadi Tok ya. Iya. Pak Sis ini dulu kenal NDT tahun berapa nih? Sebetulnya kalau dibilang lama juga belum lama sih, saya sekitar tahun 2014. 2014. Ya, tapi sebelumnya saya sudah biasa ikut ya karena kita kerja di salah satu perusahaan. Ya, Nah, di mana perusahaan itu memang udah kelas dunia juga kan. ya. Otomatis di situ setiap kita ada kerjaan Ya. yang dimana itu butuh NDT, kita juga ada NDT. Tapi waktu itu kita masih dari vendor dari luar. Cuma kebetulan saya yang awal kalau ada kerjaan masuk NDT. Jadi dia tukang calling-calling orang NDT nih dulunya. Jadi tertarik sama NDT gimana ceritanya tuh? Tertarik ya. Pada awalnya saya cuma basic saya sebetulnya dulu awal saya di fabrikasi. Fabrikasi ya? Ya, fabrikasi, terus di assembling juga ya untuk permesinan ya, terutama mesin-mesin untuk produksi. Hah? Terus habis itu saya juga di instalasi untuk pemasangan mesin. Ya, kayak pemasang mesin. leveling segala macam itu ya, Ya. untuk settingnya. Nah, terus itu dari tak lihat kalau kita kerja, kita kan namanya kerja kan ibaratnya nyari kerja, harus kerja cerdas mas, bukan kerja keras. Kerja cerdas, bukan kerja keras. Sekarang bukan zaman lagi kerja keras, kita harus kerja cerdas. Terus. Nah, justru kita ngelirik NDT ini kenapa dok? Oh, ternyata di dunia NDT memang lebih menjanjikan lah. Karena apa? Ya. Sekarang kita lihat prospek itu dari contoh aja dari tingkat kelulusan aja ya. Ya. Kelulusan setahun aja orang ibaratnya lulus teknik mesin udah berapa ribu orang. Ya. Nggak jauh-jauh, misalnya di Banten aja udah berapa ribu. Ya. Terus, nah sekarang yang orang lulus kualifikasi misalkan untuk NDT level 1 atau level 2 aja cuma berapa gelintir orang. Nah, padahal di dunia kerja NDT itu tiap lini diperlukan. Betul. Bukan hanya di dunia industri aja, bahkan medis juga NDT juga itu Ya, betul. Ya, semua lini kerjaan perlu NDT di situ. Jadi beralih dah tuh dari mekanik ke inspeksi. Ya, lihat prospek itu gara-garanya. Perbandingan Sobat kelulusan IP. sama kebutuhannya. Sobat IP, jadi kalau kita bicara industri ada produksi, ada pemeriksaan. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah dunia inspeksi, dunia pemeriksaan. Iya. Nah, pemeriksaan ini kan pasti butuh orang yang benar-benar teliti dan experience, Pak, punya kualifikasi. Iya. Jadi, ambil kualifikasi pertama tahun berapa tuh? Sebelumnya saya udah ikut NDT cuma nggak tanpa kualifikasi. Ya, NDT ya mau MTPT saya udah bisa kerjain, Ya. tapi di situ saya nggak ada kualifikasi apa-apa. kualifikasi lah ya. Nah, Terus. itu mungkin karena tuntutan suatu perusahaan biasanya ada dari asuransinya kah atau kebanyakan dari kliennya Pak. Kliennya betul. Klien minta, ya sekarang kayak kita aja misalkan kalau misalkan kita punya, nggak jauh kita punya sepeda motor aja. Ya, Misalkan kita repairin ke orang yang ibaratnya yang betul-betul punya sertifikasi sama enggak, kita kan lebih trust kayak orang punya sertifikasi kan. betul. Nah, jadi kita lebih percaya, lebih harus sama juga. Misalkan kita punya produk, kalau kita cek dengan yang ngecek punya kualifikasi resmi, otomatis kepercayaan orang juga lebih tambah juga. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan Kepercayaan. pelanggan.
Pak, ngomong-ngomong ada logo di belakang, logo apaan ini? Ini Ah, Karsa Kencana Indonesia Karsa KKI. Kencana Indonesia. Ini apa nih, lembaga training ya? Ini lembaga training Pak, training untuk NDT. Jadi selain mereka punya skill, juga punya sertifikat. Kalau kata orang Inggris sih, qualified and certified. Yes. Ya, ya, qualified dia punya skill, certified dia udah diuji dan memiliki sertifikat. Ya. Jadi bukan skill aja, tapi benar-benar udah teruji ya. Harus teruji. Dan mengujinya sesuai dengan standar internasional pastinya. Kalau kita di sini kan, yang di sini yang jalan di Tangerang di sini ASNT ya. ASNT. ASNT kita berarti mengajukan ke SNT TC 1A itu. TC1A ya. TC 1A itu ya. Jadi ada aturan-aturan diatur aturan semua. diatur ya SNT sendiri. Ada kita mengacunya dari situ untuk proses training di sini. Jadi Standarnya. udah di sini ngajar apa gimana nih? Jadi Ya. lecture. Enggak lah. Saya ngajar aja lah. Ngajar. Ada gitu. Sobat Yang, IP. yang punya Sobat kawan IP. saya, kawan Sobat IP cikgu. Ah, di sini yang punya kawan saya sendiri. iya. Nanti kita Partnership saya lah. jadi Sobat IP, Pasis ini jadi karirnya itu, ini kan kita sharing experience Bang, Iya. ya, sharing pengalaman. Beliau dari orang produksi, lari ke orang inspeksi, kerja pintar Pak nih, Kerja cerdas. kerja cerdas ya, kerja cerdas, terus sekarang fokus jadi pengajar di K2I. Nah. K2I apa K2I? K2I lah. K2I. Kita Indonesia siapa namanya masalah di sini Indonesia. Oh, siap. K2I. Well, Sobat IP. Jadi beliau ini berpindah dari orang produksi menjadi orang inspeksi karena melihat satu peluang yang luar biasa. Dan pastinya Pak, saya dulu juga ngajar. Seneng yang ngajar itu apa Pak? Ketemu orang baru. Ya kita tambah relasi, tambah teman. Tambah teman. Ya kan. Nah, Tapi yang utama kita dapat pengalaman, kita sampaikan ke orang. Itu kan jadi Insya jari ya. Allah. Jadi jari ya. Termasuk channel ini nih ya. insya Allah Nah, ke depannya Sare nih. Hah? Jadi Sare ini. Baiklah Sobat IP. Jadi kita ngelangkah ke pertanyaan selanjutnya, ya, yaitu pengalaman daripada Pak Sis tentang penilaian pekerjaan NDT ini. Dengan siapa dia berhubungan, basic orang-orang yang bisa ikut NDT itu seperti apa. Saya ini lulusan ini nih, bisa nggak ke NDT? Di sini ada jawabannya. Pak Sis, ya. jadi orang yang mau training di sini syaratnya apa Pak Sis? Sebetulnya kalau persyaratan sih kita nggak mau terlalu, nggak harus misalkan harus S1 atau D3. Nah, Kita lulus SLTA pun ya. Yang Ah. penting pertama tuh kemauan lah. Kita harus punya kemauan dulu. kemauan. Untuk maju ya. Kita kebetulan kebanyakan orang NDT itu katanya kan ya termasuk ilmu baru lah, orang rata-rata kenalnya kan permesinan apa-apa. Permesinan, Jarang, ya. jarang yang kenal banyak. Hanya welding yang keras alam yang produksi gitu ya. NDT itu memang kurang mengenal istilahnya gitu loh. Bahkan kalau kita sekolah juga kan jarang dikenal. Kita dikenalin cuma sedikit aja Mas NDT itu. Jadi Nggak, di dunia kurikulum kita juga mungkin Kurang. Belum ada, sebetulnya ada, tapi nggak banyak gitu loh. nggak banyak ya. Jadi Nggak detail. sahabat IP kalau punya adik, tetangga atau siapa yang senang dengan inspeksi ya, Iya. penelitian atau kerjanya yang ini saya ngerasain Pak, ini kerja luar biasa Pak, benar-benar perputarannya, teknologinya juga. Iya. Coba kita sama-sama arahin adik-adik kita ya, keponakan-keponakan kita untuk bisa mengenal NDT. So keputusan ada di tangan mereka Pak, Iya. betul nggak? Cuman ini adalah pintu satu kendaraan di mana orang-orang Indonesia banyak kerja di luar negeri Gara-gara tenaganya NDT. gara-gara NDT. Ya.
Baiklah Pak, terima kasih nih share-nya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan silaturahmi lagi di kesempatan yang lain. Kita akan bicara lebih dalam lagi tentang kok Indonesia nggak melek ya main space ini, Pak. Sebetulnya kita ya melek sih melek ya Pak. Sebetulnya melek, cuma kadang namanya orang tuh ibaratnya kalau nggak kenal maka nggak sayang kan katanya. Oh, nggak kenal maka Makanya nggak sayang. ya kadang tahu-taunya NDT aja tapi belum Masuk ke dalamnya dalam. seperti apa sih. Dalamnya Nah, seperti untuk apa ya? masuk ke dalam seperti apa kita harus mendalamnya ya lewat, kalau lewat kurikulum kan cuma sedikit. Ya, Salah satu jalan ya lewat Training. training center seperti ini gitu. dari training dia bisa ngeliat nih. Wih, luar biasa. Baru nanti ya banyak. Dan dunia NDT ini Pak teknologinya luar biasa, Pak. Luar biasa. Perkembangannya dari tahun ke tahun itu, Iya. bahkan kalau dulu misalkan pertama kan kita tuh cuma yang manual ya, Ya. kayak UT aja tohnya Ya. manual pakai USK gitu yang Ya. masih kita puter-puter kayak gitu. Nah, perkembangannya lagi udah beberapa tahun kemudian ada digital. Ah, Nah, sekarang udah ada PAUD. PAUD Itu sudah kan ada 3D lagi. udah 3D lagi ya. Nah, sama dunia itu kan berkembang ikutin perkembangan zaman lah. Ya. Nah, radiografi juga gitu. Contoh. Ya, sekarang Radiografi dulu pakai kamera biasa gitu, kamera radiografi kan. Sekarang udah ada yang digital radiografi, ada Ya. computerized radiografi. Ya betul. Jadi untuk mempercepat kerjaan, Ya, meminimalkan resiko ya. risiko kesalahannya. Oke lah, Sobat IP, kita ketemu di acara sare berikutnya, pastinya dengan kawan-kawan kita yang luar biasa dan kita bisa ambil. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Amir.